Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kisah terkenal dalam mitologi Arab adalah keberadaan ular falak. Konon, ular ini memiliki ukuran yang sangat besar dan sangat kuat sehingga mampu menelan jagat raya. Banyak versi cerita muncul soal ular falak terkait keberadaannya yang dikaitkan dengan kisah dalam Al-Quran. Menurut literatur Arab, ular falak dikaitkan dengan kisah Nabi Musa, di mana ular ini adalah jelmaan dari tongkat Nabi Musa. Seperti diketahui bahwa Nabi Musa memiliki mukjizat mampu mengubah tongkatnya menjadi sosok ular yang sangat besar dan juga ganas. Ular ini muncul pertama kalinya saat melawan penyihir Fir'aun yang juga memiliki ribuan ular. Hal ini termaktub di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 107. Sementara dalam mitologi Arab, ular falak tinggal di bawah Bahamut, ikan raksasa berkepala kerbau yang menompang alam semesta dan juga 6 neraka di atasnya. Hal ini dikisahkan di dalam dongeng legenda 1001 Malam yang mengisahkan ular falak sebagai makhluk yang berbahaya bagi alam semesta. Versi lain mengatakan ular falak tinggal di sebuah tempat di bawah bumi yang disebut Fairom. Kemudian ada pula yang menyebutkan ular falak adalah ular kosmik yang bertanggung jawab membangun dinding adamatik dari alam api. Memiliki kekuatan luar biasa, ular falak disebut mampu menelan langit dan juga bumi serta 6 neraka di atasnya. Meski memiliki kekuatan dahsyat, ular falak disebut takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia tidak akan memakan jagat maya. Ia tidak berani memakan ciptaan Allah karena takut pada Tuhan yang lebih besar. Jika digambarkan mampu menelan langit dan juga bumi serta 6 neraka di atasnya, sebesar apakah ukuran dari ular falak? Ukuran ular falak luar biasa besarnya sehingga banyak yang beranggapan diameternya setara dengan cincin planet. Kemudian ular falak disebut memegang seisi alam semesta yang sangat besar. Kemudian ia juga masih mengendalikan banyak dunia, mulai dari benda angkasa termasuk galaksi dan beberapa planet tata surya. Konon, ada yang mengatakan ular ini akan muncul pada hari kiamat untuk menghukum umat manusia. Ular ini disebut dikirim dari neraka untuk bertugas menghukum manusia yang lalai beribadah dan berbuat baik di dunia. Meski demikian, kebenaran mengenai kisah ular falak ini tidak bisa dijelaskan kebenarannya. Hanya saja, kisahnya banyak muncul di berbagai cerita mitologi Arab. Kisah lain juga disampaikan dalam sastra barat mengenai ular falak yang besar dan berapi-api, di mana dahulu ada seorang kesatria yang berasal dari barat, percaya bahwa ia mampu mengakhiri hidup sang ular. Namun, setelah itu kisahnya belum selesai karena ada perspektif budaya non-muslim di mana biasanya memang terdapat makhluk mitologi tersebut. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ular adalah binatang melata yang berbisa yang diperintahkan Rasulullah Muhammad SAW untuk dibunuh, kecuali ular yang masuk ke dalam rumah, dengan perincian sebagai berikut. Secara umum, ular adalah binatang yang diperintahkan Rasulullah untuk dibunuh, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bunuhlah ular. Hukum yang kedua adalah dilarang membunuh ular yang masuk ke dalam rumah. Kita tidak boleh membunuhnya dan memberinya tenggang waktu selama 3 hari. Apabila selama 3 hari itu ular tersebut
masih tetap berada di rumah, maka bunuhlah, karena ular tersebut adalah syaitan. Nabi juga memerintahkan membunuh ular yang terdapat 2 garis putih di kepalanya, karena ular ini bisa membunuh orang dan menggugurkan janin dalam kandungan. Dan berikut adalah doa agar dijauhkan dari gigitan ular, kalajengking, dan ular berbisa lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala nuhin fil alamin, inna kadzalika nahzil muhsinin, innahu min ibadinal mu'minin, yang artinya adalah sebagai berikut: keselamatan atas Nabi Nuh di dalam seluruh alam. Kami seperti itu akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Nabi Nuh termasuk hamba-hamba kami yang beriman dan beramal soleh. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.